Shalom. Tadi saya sama kemarin ya sama aku kita coba doa. Soalnya saya merasa waktu itu Tuhan dia ulang tahun kemarin, jadi saya merasakan Tuhan mau kasih sesuatu kepada dia. Jadi semalam ya saya sama dia akhirnya manjang ke hal yang lain. Kemungkinan tahun depan kita merencanain untuk, soalnya hati saya jadi rasa pengen mau ke Kalimantan gitu loh. Untuk kita pelayanan. Ya saya harap sih banyak yang ikut ya. Ya kita kan selama ini peperangan dalam dunia roh. Jadi dukunnya di sono, kita di sini gitu. Terus saya bayangin nanti ada dukun gitu ya. Kemudian dukunnya ada di sono. Terus saya di sini, kita lagi ngadu. Gitu ya, ngadu kekuatan, ngadu ilmu gitu ya. Saya punya bayang kayak gitu. Udah kayak tahu film cowboy itu. Ya kan mau tembak gitu kan, duel gitu ya. Saya mencoba membayangkan kejadian seperti itu. Tetap Tuhan yang menang. Saya yang menang. Amin. Oke, hari ini saya bicara masalah pelajaran kemakmuran. Apakah kemakmuran itu alkitabiah atau sesat? Banyak yang mengatakan jadi terlalu kemakmuran itu atau teologi kemakmuran itu nggak benar, sesat gitu loh. Minta-minta orang lah, untuk orang berilah. Jadi sesat lah. Sehingga banyak juga orang yang tidak berani untuk mengajarkan masalah kemakmuran. Walaupun sebetulnya apakah ini sesat atau tidak sesat, kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Karena gini, ketika saya membaca firman Tuhan ini, kemudian saya coba merenungkannya, akhirnya saya mendapatkan ini sebagai pegangan hidup. Ya, sama seperti 5 aspek hidup kita yang Tuhan taruh dalam diri kita. Pertama saya Tuhan ajarin sama saya 5 aspek hidup kita, 5K gitu ya. Pertama apa? Ketuhanan. Kedua, keluarga. Ketiga, kesehatan. Keempat, pekerjaan. Kelima, itu urutannya. Itu prioritas. Nomor 1 Tuhan. Kedua itu keluarga. Terus ketiga adalah pekerjaan. Keluarga. Kesehatan. Terus 4 pekerjaan. Terakhir malah duit yang terakhir. Tapi justru duit itu sebetulnya yang sangat dibutuhkan manusia. Tapi masalahnya duit itu hanya dimulai melalui urutan pertamanya dari Tuhan. Nah ini yang banyak gak ngerti. Saya harap gini, terbuka. Karena gini, yang membuat kita semua itu gak bisa kaya, gak bisa diberkati, karena pengertian ini. Ini saya akan berkhotbah cukup bisa sampai, kalau mau diterusin ini bisa sampai berapa sesi, 4 atau sampai 6 sesi. Saya cuma hanya satu dulu supaya ditangkap kepada kita. Sayang sekali minggu depan kita akan pengurapan. Jadi kemungkinan besar saya nggak bicara seperti ini. Jadi bulan pertama, minggu pertama lah ya, minggu pertama itu saya akan bicara hal yang keduanya. Yang pertama ini cukup penting, dasarnya dulu. Yang kedua bagaimananya. Gitu. Oke, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Oke, ini kejadian Tuhan ngomong ini untuk bangsa Israel. Ya, supaya mereka sadar bahwa Tuhan sebetulnya yang kasih mereka kemampuan, kekuatan ketika masuk tanah Kanaan itu supaya mereka itu bersyukur. Nah, terus terang khotbah ini hanya orang-orang yang mau diberkati atau yang mau kaya.
Saya ngomong sama anak saya, dulu yang saya katakan, kalau kamu gak percaya kemakmuran, kamu gak bakalan bisa makmur. Kalau kamu gak percaya kekayaan, kamu gak akan bisa kaya. Dan ini dasar yang paling penting ya, nomor satu. Tuhan katakan gini, sebab dia memberikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kalau terjemahan TSI-nya, coba ya. Ulangan 8 ayat 18 begini. Ulangan 8 ayat 18. Ingatlah selalu bahwa kemampuanmu untuk menjadi kaya, ya, kemampuanmu untuk menjadi kaya berasal dari Tuhan saja. Dia memberikan itu untuk atau alasannya untuk memenuhi perjanjiannya yang dia sahkan dengan nenek moyang kita. Nah, janjinya Tuhan itu kepada bangsa Israel, itu tanah Kanaan. Itu adalah tanah yang bukan yang tandus, kosong, atau tanah yang jelek gitu loh. Coba buka Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali dengan tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Jadi tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu adalah tanah yang penuh dengan madu, ada pohon zaitun, gandum jelem, tidak usah berhemat, makan roti tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Jadi nggak ada istilahnya ngutang, tidak ada istilahnya pinjol. Problemnya, Allah itu bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini atau yang kita percayai. Kalau engkau memandang dirimu adalah orang susah, terjadilah engkau susah. Bagaimana engkau berpikir, demikianlah ya, di Amsal itu katakan. Bagaimana kita? Gue kan orang begini, gue kan orang kecil, gue kan orang susah. Ya gue mesti jaga-jaga duit gue. Demikianlah hidupmu akan susah. Nah, dikatakan tidak usah berhemat. Saya ingat ada satu orang ya, orang kaya gitu, orang tinggal piknik. Pernah waktu di dalam podcast ditanyain begini, kamu pernah nggak makan Kentucky? Kalau paginya kemudian kamu angetin lagi. Dia bengong. Kok diangetin lagi? Emang masih enak? Besok paginya dimangetin. Ya ini, ya bisa aja dimakan, kita goreng lagi. Dia bilang, om gak pakai itu ya Pak, microwave? Enggak. Loh, terus kamu kalau makan? Ya saya mau makan malam gitu ya. Kalau ada sisa kasih mbak. Terus, lah kamu nggak makan? Enggak. Kan cuma 30.000. Ya istilah gini, posisi dia sebagai anak, ini perempuan, anak gadis gitu ya. Posisi dia adalah orang kaya. Jadi ketika ditanyakan sama orang yang menengah ke bawah, dia bingung. Loh kok makanan diangetin lagi gitu loh. Lah kan makanan itu kan harus dimakan, habis itu selesai gitu loh. Jangan diangetin, ya udah. Dia nggak pernah ngalamin itu, dia tidak berhemat. Nah kalau kita, banyak di antara kita, makanan buat bakso gitu ya. Sayang gitu kan ya. Soalnya kan gak habis gitu ya. Dangetin, masukin kulkas. Nah kalau firman ini katakan tidak usah berhemat,
di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Ini tanah perjanjian. Pertanyaan gini, orang Israel masuk gak ke tanah perjanjiannya? Masuk gak? Masuk ya, sebagian. Ya. Nah, yang saya ingin katakan begini, dasarnya apa? Tuhan mengatakan begini, alasan aku memberikan kekuatan itu kepadamu, alasannya karena aku pernah ngomong. Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Ini saya akan banyak banget ayat-ayatnya. Hari ini banyak banget. Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu harus kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang dikasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan ngomong begini pada Israel, bukan karena gue tertarik gitu, terpikat, jadi memilih kau sebagai umatnya, ya. Bukan kau yang paling kecil gitu loh di antara semua bangsa. Nah, Tuhan ingin tekankan kepada bangsa Israel gini. Tetapi karena Tuhan mengasihimu dan memegang sumpahnya. Dua, karena mengasihi, karena sumpah. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, ada perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka. Ya, jadi ada perjanjian. Tuhan ngomong nih sama bangsa Israel karena dia punya perjanjian dengan nenek moyang mereka. Siapa? Yang pertama Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan pertama kali ngomong sama si Abraham ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi pertama kali Tuhan ngomong pada Abraham dengan sebuah janji bahwa dia akan memberkati Abraham. Dia namanya sebelumnya Abram ya dulu ya. Nah, itu adalah kemudian tuh Kejadian 15, saya langsung nyambung ya. Kejadian 15 ayat 7 dan 18. Kejadian 15 ayat 7. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, kemudian di ayat 18 ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi pertama kali Allah ngomong kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Kemudian dia ngomong lagi di Kejadian 15 ini, nanti keturunanmu akan memperoleh tanah ini. Keturunanmu akan memperoleh tanah ini. Jadi Tuhan ini ngomong bukan cuma Abram yang akan diberkati dengan perjanjian yang akan diberkati, tetapi dia ngomong keturunanmu. Gitu loh. Ada sebuah perjanjian. Nah, itu perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, kemudian kan Abraham kan punya anak. Namanya siapa? Ishak ya. Coba kita buka. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, ya, kepada Ishak ya. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka
aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab apa? Kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Di sini Tuhan ngomong lagi kepada Ishak bahwa dia akan menyertai, akan memberkati, dan janjinya Allah kepada Abraham, keturunanmu akan memperoleh tanah ini, diomongin lagi. Jadi ini dua, Abraham dan Ishak, Tuhan ngomong secara pribadi pada mereka. Nah kemudian si Ishak punya anak, ya memang ada Yakub, ada Esau, tetapi Tuhan pilih Yakub. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Berdirilah Tuhan di samping Yakub ya, dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Dan kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janjinya Allah tadi kepada Abraham pertama kali diomongin lagi, diulangi ke si Ishak, kemudian diulangin lagi ke Yakub. Nah ketika dia ngomong Yakub, itu persis apa yang Tuhan ngomong, bahwa aku akan memberkati, aku akan menyertaimu, dan keturunanmu akan memperoleh tanah perjanjian ini. Nangkap ya? Jadi Allah itu ngomong, ya, Tuhan itu ngomong kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ngomongnya, bukan karena kamu tuh bangsa yang paling kecil, bukan apa-apa kalau aku terpikat kepadamu, tetapi karena aku mengasihimu dan karena sumpah yang aku ngomong kepada nenek moyangmu. Nah, ketika Allah mengatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa dia menyertai dan memberkati, pertanyaannya apa buktinya Tuhan ngomong aku akan memberkati engkau? Tanggap. Apa pembuktiannya? Apakah itu cuma berkat kesehatan? Banyak orang berpikir begini. Kalau ngomong duit, ngomong berkat, hidup itu nggak cuma duit aja. Betul. Tetapi yang namanya menjadi kaya diberkati oleh Allah, itu sifatnya adalah alkitabiah. Bahkan sebuah hak, takdir, nasib orang Kristen. Kalau kita nggak kaya, berarti kita nggak ngelakuin. Nggak punya iman, nggak punya kepercayaan. Simpel. Apa faktanya ya? Fakta di mana bahwa Abraham melakukan janjinya. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Abraham kaya gak? Abraham kaya. Kemudian sekarang Ishak, apakah dia diberkati oleh Tuhan? Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia
Iya apa? Siapa memberkati? Dan orang itu menjadi bahkan sehingga salah nggak sih kalau kaya? Ini Tuhan melakukan di bagian di Ishak. Sekarang di Yakub. Kejadian 30. Ayat 43. Maka sangatlah bertambah apa? Kesehatan Yakub, kesehatan anak, harta. Dan dia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sehingga selalu begini ya. Jangan merasa minder. Ini yang saya khotbahin, ini adalah sebuah dasar. Kalau nggak punya dasar ini, kalau nggak tahu jati diri, nggak akan pernah punya iman percaya akan mau bisa diberkati atau kaya. Kalau kita hidupnya, udah gue udah cukup seperti ini, it's okay, it's all up to you. Gue mau hidup seperti ini, sudah. Tetapi saya ingin katakan begini, perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan ke tanah ke bangsa Israel, itu adalah perjanjian yang mengatakan bahwa engkau akan aku berkati, engkau akan menjadi kaya. Orang yang namanya diberkati, ya, kalau orang yang diberkati, ketika Tuhan memberkati, firman katakan ya, aku datang memberikan hidup. Hidupnya apa? Berkelimpahan. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan memberkati, bukan di ujung tanduk baru dikasih duit. Hidup di dalam mukjizat. Tapi hidup yang berlimpah. Yang firman tadi katakan, tidak usah berhemat. Ya dong, namanya orang, kalau orang yang punya duit, gak ada istilah hemat. Orang banyak duit. Salah gak sih? Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Itu kan perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Pertanyaannya, apakah perjanjian itu memang buat saya juga? Harus ada dasarnya. Saya berkhotbah semua harus ada dasarnya. Allah tidak melupakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun Allah mengucapkan perjanjian itu ratusan tahun sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, kan Abraham, Ishak, Yakub gitu kan. Israel belum terbentuk dalam arti untuk mereka keluar dari Mesir kan. Mereka kan masuk diperbudakan di Mesir gitu loh ya. Nah, ratusan tahun itu tetap Tuhan ngomong kepada bangsa Israel bahwa tanah ini akan jadi milikmu. Jadi tidak ada kadaluarsanya. Ya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah oleh karena perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dia umat perjanjian karena Abraham, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, perjanjian Allah itu untuk semua keturunan Abraham. Kepada keturunanmu lah aku berikan tanah ini. Kepada turunanmu lah aku memberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang Yahudi, contohnya orang-orang yang kaya yang paling simpel ada Bill Gates. Dia adalah orang terkaya mungkin sekarang nomor 2 atau ketiga ya. Itu dia adalah yang mempunyai Microsoft. Sebuah sistem gitu ya. Itu kalau kita nggak punya sistem itu, kita akan susah. Mau ngetik, mau lakukan pekerjaan, bla bla segala macam itu susah. Nah, dia melalui itu dia bisa memberkati banyak orang. Allah melakukan itu. Nah, pertanyaan saya begini, perjanjian Allah itu khusus diberikan kepada benihnya Abraham.
apakah kita termasuk perjanjian itu? Matius 1 ayat 1 sampai Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Kristus itu silsilahnya adalah anak Abraham. Oke ya. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Coba terjemahan BIMK-nya. Efesus 2 ayat 12. Pada waktu itu, kalian tidak bersatu dengan Kristus. Kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Jadi firman ini kata gini, kalau orang yang bukan milik Kristus, enggak termasuk umat pilihan Allah. Tetapi orang yang milik Kristus itu termasuk umat pilihan Allah. Yang enggak termasuk, yang enggak termasuk itu enggak bisa ada perjanjian. Jadi tidak termasuk dalam ikatan perjanjian. Tidak termasuk di dalam orang yang punya hak untuk terima perjanjian itu antara Allah dengan Abraham. Tidak termasuk. Tetapi kalau kita masuk milik Kristus, maka kita akan memiliki perjanjian itu. Coba ya, dasarnya apa? 1 Korintus 3 ayat 23 langsung ya. Jangan, Galatia 3 dulu biar urutan. Galatia 3 ayat 26 dan 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 29 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, 1 Korintus 3 ayat 23 ngomong begini. 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oke, balik lagi ke Galatia 3 ayat 29. Ini kan dikatakan dan jikalau. Nah, kalau kita mengatakan gini, saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang amin cuman isi saya. Karena kita milik Kristus, kita ini termasuk keturunan Abraham, yaitu orang yang punya sebagai umat pilihan Allah, sehingga firman katakan berhak menerima janji Allah. Karena kita milik Kristus, janjinya Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bangsa Israel, itu pun juga kepada Rudi. Jadi hak untuk menerima janjinya Allah itu ada buat saya. Janji apa? Jadi miskin? Jadi susah? Jadi apa? Diberkati dan kaya. Bukan saya ngomong loh ya. Firman loh. Nggak mau percaya? Sok silakan, is all up to you. Kalau kita memandang diri kita, itu nanti ya, yang kedua. Kita nggak akan pernah bisa diberkati.
Allah itu bekerja sesuai dengan keyakinan. Kalau hal pertama ini nih kita nggak punya keyakinan, gua ini punya hak. Gua ini adalah umatnya Allah. Jadi gua ini termasuk orang yang diberkatin. Lah problemnya, masih banyak di antara kita selalu berpikir saya ini orang susah. Saya ini orang gak mampu. Saya ini orang kecil. Saya nggak bisa apa-apa. Jangankan buat beli ini blok itu mikirinnya aja udah pusing. Kenapa? Jati dirinya adalah jati diri yang jelek. That's why. Itulah kenapa hidupmu seperti itu. Ya. Tahu gak? Yang ada cerita si Elisa. Ada seorang janda. Saya ayatnya lupa ya. Gini prinsipnya gini. Ada seorang janda datang ke Elisa. Ngomong gini. Bapak, dia ngomong kepada Elisa, Bapak. Jadi Elisa tuh punya sekolah Alkitab. Ya, dulu namanya nabi-nabi. Nah, dia termasuk murid daripada suaminya itu meninggal. Dan termasuk salah satu daripada muridnya si Elisa. Nah, si janda ini suaminya meninggal, dia nggak punya uang, ninggalin utang suaminya. Ini kejadian si Chandra. Ninggalin utang. Akibat utang, si janda ini ngomong, ini penagih utang datang, ini mau ngambil anak-anak gua nih, karena gua nggak usah bayar. Pertanyaan saya begini, Elisa tuh miskin atau kaya? Menurut kalian tuh kaya atau miskin? Kalau dia bisa membangun sebuah sekolahan, berarti punya duit gak? Simpel gitu aja. Kalau dia itu kaya, dia bisa mempunyai sekolah Alkitab, dia bisa membiayai segala macamnya. Kenapa muridnya justru kerek? Kenapa muridnya justru malah mati, ninggalin utang, nyusahin anak-anak, istri dan anak-anaknya, sampai anaknya mesti bayar utang. Berarti utangnya gede, dikejar pinjol. Tapi Elisa tidak susah. Anak buahnya susah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Sama seperti saya ngomong begini. Firman ngomongin sama. Tapi kebenaran itu, apakah dilakukan? Saya ingat sekali. Pada waktu awal 2003-2024. Ketika si Agus Wijaya, Agus Utama, mereka akan kerja. Mereka diberkati. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok saya belum diberkati ya? Saya ingat mereka bisa ini, bisa itu. Kok saya enggak? Tuhan gak ngomong apa-apa, gak bilang apa-apa. Tapi saya sadar, yang membuat saya tuh gak dulu waktu itu hidup dalam susah. Kemarin saya lagi mikirin dulu, saya jadi keingatan lagi waktu itu. Dikit aja dah, ngomong lagi yang kedua kepanjangan. Jadi gini. Dulu saya ingat ketika saya lagi, itu kan waktu itu kan saya tinggal dikasih pinjam di rumah cici saya di Alfa. Itu saya punya mobil bak, akhirnya saya jual karena memang udah terlalu tua, tahun 84 ya itu. Dan itu kalau hujan kita di dalam juga merasakan kehujanan.
alias bocor. Anak-anak malah seneng. Akhirnya saya jual, akhirnya saya waktu itu karena belum punya uang, ya sudah. Marvel kan udah lahir waktu itu berapa bulan gitu ya. Saya ke gereja itu satu motor berlima. Mikael umur sekitar 6 tahun, 5-6 tahun. Di depan, tengahnya si Manuel, bayi, istri saya megang, pakai motor Kimco. Ke gereja. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena memang saya nggak punya pengertian. Nggak punya iman. Allah bekerja sesuai dengan apa yang saya yakini. Otak saya penuh dengan kekhawatiran. Tapi tetap Tuhan itu tolong. Akhirnya mama saya nambahin uang saya untuk beli mobil. Mobil Espas. Ekonomi saya pas-pasan. Beli 15 juta. Saya beli ya lumayan. Kita bisa naik mobil. Cuman kalau hujan deg-degan. Bahkan sempat pas lagi banjir keseret mobilnya. Hanyut. Kemudian apakah itu kemudian kemudian akhirnya saya bilang, waduh Tuhan ini gimana ya? Kalau kita pergi empot-empotan, kalau hujan tuh udah ngeri gitu loh. Masukkan air pasti mogok. Soalnya pernah mogok juga gitu kan. Saya bilang, mesti mobil baru nih. Maksudnya mobil jangan Espas deh ya. Tapi akhirnya saya dapatkan mobil Atos. Hyundai Atos. Di harga 55 juta. Dari 15 juta ke 55, nambah 40 juta. Itu 3 kali lipat lebih. Saya pun ketika mendapatkan itu pun nggak jengkang-jengking. Nggak nangis-nangisan sama Tuhan. Nggak berkeluh kesah. Tapi Tuhan kasih saya berkat bukan dari apa ya, kasih orang. Nih Pak Rudi nggak punya ya, nih gue kasih deh. Istilah kasarnya saya ngumpulin, dapat, beli. Boleh katakan itu dengan mudah saya dapat. Ketika Atos, anak saya, masalahnya kan si Mikael Manuel udah mulai besar. Si Marvel yang kecil itu dijempet mulu. Kan mobilnya cuma dua seat gitu kan, belakang gitu. Jadi mereka tuh bertiga. Si Marvel selalu, mami nih, koko nih, jempet apa namanya? Mepet, sempit-sempitin, ngejepit dia, terak-terakan gitu mulu. Akhirnya kita mikir, kita mesti punya mobil yang 6 seat, gitu kan. Terus saya tanya saya mau beli apa gitu ya. Dia pengen Honda Freed. Saya bilang mahal Honda Freed gitu kan. Namanya Honda gitu kan ya. Itu dari harga 55 juta untuk ke Honda Freed itu 180 juta saya beli. 3 kali lipat. Bisa aja yang namanya Avanza, Xenia. Kalau baru tuh sekitar 120, 130. Itu yang baru. Tapi saya bisa memperolehnya itu dari 55 juta sampai 180 juta. Saya nggak jengkang-jengking. Ngerti kan jengkang-jengking? Susah banget untuk bisa punya itu mobil. Kagak. Ada orang yang saya kenal. Dia dapat mobil bobrok aja menurut saya kurang lebih 18 tahun. Mobil, boleh saya katakan itu mobil angkot yang udah gak layak dipakai. 18 tahun. Akhirnya dia dapat mobil lebih baik lagi. Tapi tetap tahun tua. 20 tahun kemudian. Saya ingin katakan begini. Seperti janda tadi yang kekurangan sampai punya utang. Apakah salah
Si Elisa yang ngajarinnya, atau si suami yang udah mati ini nggak ngikutin apa yang dikatakan Elisa. Pengajaran sama, tapi nggak dilakuin. Saya tidak mempermalukan, saya tidak menuntut. Saya ingin katakan bahwa firman adalah firman. Untuk kita mengaca, menyadari diri kita. Gua punya masalah dengan diri gua. Gua harus perbaikin diri. Itu yang seharusnya ada. Bukan mengeluh, mempertanyakan Tuhan. Kenapa nasib gue begini? Itu firman katakan hak. Arti kata hak dalam bahasa kamus bahasa Indonesia adalah adalah milik atau kepunyaan atau kemampuan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Atau kekuasaan yang benar atau atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Contoh gini lah. Jadi orang tuh namanya hak itu memiliki itu punya kemampuan. Kepunyaan dia sendiri. Contoh gini. Apakah seorang mantu itu punya hak atas warisan mertua? Punya enggak? Enggak kan? Yang punya hak siapa? Anak. Itu hak ada sesuatu yang milik kita, kepunyaan kita. Yang kita bisa nuntut, yang kita bisa bilang, ini punya gua. Jadi firman katakan gini, kau punya hak atas janjinya Abraham. Percaya enggak? Bahwa engkau punya hak untuk memperoleh atau diberkati sama Tuhan, punya hak untuk jadi orang kaya. Percaya enggak? Gue begini, mana bisa gue kaya? Gue gak banyak apa-apa, gue gak punya ini. Gue sekarang dalam keadaan susah, mau bilang mau kaya. Mimpi kali. Terjadilah apa yang kau ingin, yang kau anggap itu. Menjadi orang yang diberkati sebetulnya, atau menjadi kaya itu adalah sebuah destiny, atau sebuah takdir, atau sebuah nasib buat orang Kristen. Arti kata dari takdir adalah dalam kamus bahasa Indonesia adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu takdir. Nasib sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang. Arti kata takdir dalam bahasa Inggrisnya ya, peristiwa yang pasti akan terjadi. Bukan saya ngomong loh. Kita punya hak. Tadi bahkan saya katakan gini. Kenapa saya ngomong perjanjian itu kayak apa? Kan saya awali Tuhan memilih bangsa Israel karena aku mengasihi dan atas karena perjanjian yang Tuhan pada nenek moyang mereka. Kemudian saya jelasin kan apa sih perjanjiannya? Gitu ya. Ini maksud saya tuh dasar bahwa kita ini adalah seperti orang diberkati. Dasarnya apa? Alasannya tuh apa gitu loh. Nah ini yang Tuhan jelasin sama saya begitu. Jadi dasarnya alasan lu tuh diberkati, lu tuh punya hak, lu punya takdir, lu punya nasib sebagai orang kaya. Bukan takdir jadi orang miskin, bukan punya takdir menjadi tukang utang. Bukan. Ada kemarin kok ada datang ke sini kita ngobrol. Ada dalam gerejanya, hidupnya, kerjaannya adalah meminta. Datang ke gereja. Kok pertama ngomong baik-baik gitu ya. Terus besokannya di WA. Kok saya butuh duit nih. Boleh gak minjam? Kasih, kok dikasih. Berapa lama kemudian minggu depannya dia datang. Kok? Aduh saya mau beli obat nih. Saya mau beli apa? Banyak alasannya. Dikasih sama Kuadi. Minggu depannya datang lagi. Dikasih lagi. Gini loh, itu orang cari orang yang gak enakan.
Itu orang memang kerjaannya, anak masih muda umur 30-an, gak muda sih ya, perempuan. Gak cuma Koadi ternyata, yang lain banyak yang dimintain. Memang kerjaannya adalah pengemis. Alasannya ngutang, tapi bukan ngutang. Ini terjadi dalam gereja, di orang Kristen. Mana saya ngomong sama si Karl, saya banyak ngomong sama dia karena di telepon saya. Masalah ini, saya cerita sama dia. Nanti saya suruh anak-anak saya tuh dengerin khotbah saya ini. Karena memang nasib kita, perjanjiannya, kita ini adalah orang yang diberkatin. Pertanyaannya, lu percaya apa enggak? Terus setelah saya dapat begini, saya nanya sama Tuhan, oke Tuhan, bagaimana caranya? Oke, saya punya dasar. Memang kau memberkati aku. Ada perjanjian. Aku ini adalah orang yang kaya. Orang yang diberkati Tuhan. Gimana caranya? Bilang, nanti bulan depan. Tapi ada satu hal yang Tuhan gak bisa lakuin. Tuhan gak punya kemampuan. Tuhan gak bisa lakuin. Dia tidak bisa berbohong. Mazmur 89 ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Dah? Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ku. Tuhan ngomong, aku akan memberkati. Engkau punya hak atas janji Abraham. Percaya? Tuhan katakan gini, aku gak akan langgar. Apa yang aku udah omongin gak mungkin aku tarik lagi. Ini dasarnya. Tapi kalau hidup kita selalu membayangin diri, saya aku ini gak mudah. Tetapi kalau kita mau memperbaiki diri, gak ada istilah umur. Gak ada istilah telat. Gak ada istilah gitu. Ada umur gue udah 50, umur gue 60. Apa gue bisa kaya? Merek Kentucky. Si Sanders itu umur berapa? 65. Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita yakinin. Lu yakin lu orang miskin, lu orang susah, waktu ketika memberi lu susah, nganggap lu dia orang susah, ya sudah lu susah. Simple. Ini sebuah hal yang harus kita punya dasar kita bahwa Allah itu punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub dengan bangsa Israel. Ternyata gua nih anak Abraham juga, benih Abraham. Ternyata gua punya hak juga. Jadi destiny gua, hak gua adalah diberkatin, bukan disusahin. Destiny gua orang kaya, bukan orang miskin. Bukan orang susah. Gini, kalau kita nggak punya jati diri seperti ini, jati diri yang bisa diberkati, jati diri bahwa kita mampu, kita bisa.
Saya betul mau ngasih contohnya. Apakah ini benar? Saya udah pernah lakuin, saya pernah ngalamin. Gitu loh. Cuma saya nggak bisa ngomong panjang. Jadi palingan nantilah. Prinsipnya adalah bahwa kita harus punya pegangan dalam hidup ini. Kalau sekarang ini nih jati diri kita jelek, kita harus bisa merubahnya. Kalau kita menganggap ya ini memang nasib gua seperti ini, ya memang mau dibilang apa gitu loh. Ya sudah, Tuhan itu hargai kok. Engkau nganggap gitu Tuhan hargai, nggak masalah. Kamu anggap dirimu nggak mampu, nggak bisa, ya sudah. Terjadilah apa yang kau yakini, ya terjadi. Tuhan marah nggak? Kagak. Tapi saya nggak mau. Saya tidak mau hidup susah. Makanya kemarin saya ngomong anak saya, jangan pernah mau hidup susah. Kenapa? Supaya gambaran dalam diri mereka adalah orang yang berhasil. Gue nggak bakal susah. Lalu saya tanya, Kyle, kamu percaya nggak bahwa kamu berhasil? Papi, di otak Pak Kyle nih nggak ada tuh namanya keraguan untuk berhasil. Percaya nggak kamu kaya? Percaya. Amin. Saya gini loh. Atau teman istri saya tuh ulang tahun. Terus ada papanya. Papanya umur 85. Mas 87. Gile. Duduk sebelah saya karena kan dulu kita pernah doain gitu. Ngomong-ngomong, gimana anaknya? Anaknya yang paling kecil ada. Umurnya udah 47-an atau 48 gitu ya. Masih kayak begitu. Masih ngerokok, cuman diam di rumah aja, paling keluar terus balik rumah, terus minta duit. Nggak mau cari kerjaan, enggak. Dia ngomong gini. Kalau anak sudah berhasil, saya nggak pikirin. Saya nggak pusing. Ya betul nggak sih? Kalau saya orang tua pengen anak saya berhasil, bukan saya matre. Bukan saya istilah kasarnya jadi mikirin duit, kagak. Tapi urutannya nomor 1 Tuhan. Ini firman yang ngomong nih urutannya nomor 1-nya Tuhan. Tuhan nih yang bikin, bukannya saya. Jadi saya ngomong kepada anak saya supaya untuk mereka ngerti, inilah keinginan Tuhan, nasibmu adalah berhasil. Bukan saya ngomong, bukan keinginan saya, ini keinginan Tuhan. Tuhan menetapkan sebuah perjanjian yang gak mungkin dia langgar, bahwa engkau akan menjadi diberkati dan engkau akan menjadi kaya. Itu firman yang ngomong. Jadi kalau mereka berhasil, mereka kaya, saya gak pusing. Kemudian si Kyle ngomong gini, ya papi dia punya teman cewek. Dia baru beliin orang tuanya rumah. Oh, di mana? Saya lupa dia ngomong apa dia. Pokoknya desa itu kalau duit kita tuh 3M. Kalau sono mahal rumah. Itu pun dibilang itu masuk desa gitu loh. Itu 3M. Kacau, mahal banget gitu ya. Terus dia ngomong gini. Kyle ngedengar gitu, Kyle ngucap syukur. Kenapa? Papi mami udah punya rumah. Jadi gak jadi beban buat anak-anak. Kalau firman Allah katakan gini. Orang benar itu anak cucu tidak akan meminta-minta. Bahkan dia memberikan warisan kepada anak cucunya. Jadi kalau saya diberkati, adalah keinginan saya, bahkan keinginan Allah untuk saya semakin kaya, anak-anak saya berhasil dan kaya. Tapi urutan keuangan itu nomor terakhir, nomor 5.
Kenapa? Nomor satunya Tuhan sumbernya. Kenapa? Makanya dari awal saya katakan, kenapa sih Tuhan mau berkati orang Israel? Dia ngomong bukan karena kekuatanmu lah, karena kekuasaan kau memperoleh kekayaan ini, tetapi akulah yang memberikannya. Kenapa alasan yang aku memberikan kemampuan untuk kaya? Karena perjanjianku dengan nenek moyangmu. Karena aku yang menghendaki, karena aku pernah ngomong, aku akan berkati keturunanmu, aku akan membuat mereka berhasil, aku membuat kaya, mereka akan menempati tanah Kanaan. Itu dengan mudah, aku punya perjanjian itu. Jadi janjinya Tuhan, nasib orang Kristen adalah kaya. Namanya orang diberkatin, itu berarti kaya. Ya kalau memang cuma ngomong diberkati, sok silakan. Aduh, saya sukanya kalau apa ya? Kalau orang hamba Tuhan yang memang apa ya? Yang sudah punya pengalaman hidup, yang ngerti kebenaran itu luar biasa beraninya. Jesse dia ngomong. Dia memang apa ya? Keyakinan itu udah luar biasa. Dan memang kaya. Dia katakan gini, I will be number one, the richest man in di kotanya, New Orleans. Dan memang di rumah dia ada rumah yang terbesar di New Orleans. Rumahnya gede. Karena cuma percaya kebenaran ini. Makanya ketika dia berkata, gue percaya, gue yakin kok. Ternyata dia, kemarin saya dengerin khotbahnya, ternyata dia main saham juga. Di Wall Street dia bilang, I'm a businessman too. Saya punya duit. Saya nimbil dia bilang istrinya lagi ngeliat, lu ngapain? Dia lagi nge-scroll gitu, ngeliat. Dan dia istilahnya, dia investasi situ dia kaya lah. Dia ngomong, saya tuh punya 4.000 meter persegi. Kalau mereka ngomong ara atau apa gitu ya. 40.000 itu gede loh. Nggak tahu saya berapa meter ya. Kemudian dia punya ada tanah lagi satu. Kemudian dia punya ada lagi satu yang memang sampai orang bank segala macam itu pengen beli. Dia nggak kasih, dia nggak mau jual. Dia bilang nanti aku memberikan kepada anakku. Cucunya malah. Cuma percaya sama firman. Allah bekerja sesuai dengan keyakinan. Lu cuma menganggap ya gue memang cukup segini, sok silakan. Kalau memang cukup segitu silakan. Gue merasa cukup ya sudah. Cuma karena saya masih muda, saya punya bayangan ke depan. Walaupun saya sedang berlatih, mempunyai iman seperti itu. Tapi prinsipnya bahwa di depan saya itu masih panjang. Dan saya masih punya keinginan untuk bisa dipakai sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bisa berhasil dalam berbagai hal. Sekarang saya tanya, kalau buat kuliah anak perlu duit gak sih? Perlu gak sih? Membayar uang sekolah perlu gak sih? Punya rumah itu perlu gak sih? Butuh duit gak sih? Butuh duit banyak gak sih? Apalagi untuk kuliah di luar, butuh duit banyak gak sih? Kalau kita gak percaya kemakmuran, kau tidak akan pernah makmur. Kalau engkau membatasi aku cukup segini, demikian kau akan cukup. Seperti itu. Maka saya katakan ini khotbah hanya bagi orang-orang yang mau diberkati dan kaya. Yang hanya menengah ke bawah cukup, sok silakan. Tapi ini khusus untuk mereka yang mau diberkati dengan luar biasa
supaya nanti dipakai sama Tuhan itu uangnya untuk bisa mencukupi bla bla segala macam. Ini khusus untuk orang-orang itu. Tapi orang-orang yang seperti yang janda ini yang suaminya mati, yang akhirnya ujung-ujungnya ninggalin utang, yang bikin susah istri dan anak-anaknya, itu orang adalah tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Elisa. Jadi akan ada yang di antara kamu bertahun-tahun dan bertahun-tahun, sekalipun saya ngajarin, tidak pernah berubah. Saya berasal dari orang miskin. Saya berasal dari orang susah. Bukan berarti saya nggak pernah berada di posisi. Saya pernah di posisi situ. Tapi saya bisa kuliahin anak. Tiga-tiganya di luar. Saya ingin katakan, itu semua karena Tuhan. Aduh. Satu aja dia. Ketika Tuhan, ini ada sebetulnya saya udah susun 3 khotbah. Karena minggu lalu kan saya khotbah kan Pak Joni kan. Itu sebetulnya dalam minggu itu sampai minggu ini saya ngerenungin ada 3 khotbah nih sebetulnya saya bahas. Yang akan saya bagikan nanti. Yang sudah terbentuk gitu loh ya. Salah satunya begini. Tuhan itu, ini sedikit aja dia. Tanah Kanaan itu mudah. Dasar singkat aja begini. Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu dapat rumah ini mudah atau susah? Yang di River Valley ya. Mudah atau susah? Kamu ngejengkang-jengking gak? Ngumpulin duit bla 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 sampai enggak anak enggak kuliah lah atau anak wah gimana gitu. Begitu enggak? Saya bilang enggak. Itulah kalau engkau hidup. Kalau aku yang menjadi sumbernya. Problemnya kita tidak mau betulin diri sendiri sih. Itu salahnya. Udah tahu gak punya iman. Udah tahu mentalnya tempe. Udah tahu penuh dengan kekhawatiran. Bukannya berusaha ngilang kekhawatiran, malah nambahin kekhawatiran. Mikirin terus. Yang gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Yang membuat kita berhasil adalah kalau kita merenungkan firman Tuhan sampai otak kita ini berubah. Ini aja saya termasuk orang idiot juga ini. Lemot. Tapi paling tidak ada hal yang saya tetap keep sama Tuhan. Untuk saya mengalami perubahan. Yang saya rindukan kita semua adalah orang-orang yang ketika diajarin itu jadi pelaku. Bukan nanti ujung-ujungnya mati seperti Chandra. Ninggalin utang, pinjol, anak susah. Gak ada apa-apa. Dan sekarang jadi prinsipnya adalah menjadi pengemis. Jadi pengemis dia. Minjem sana, minta belas kasihan. Tahu gak kenapa? Gini loh, saya ini kalau lagi saya ngeliatin orang nih begini nih, ya, saya ngeliatin tampang-tampangnya, saya bisa tahu kamu ini lagi perhatiin saya apa enggak? Kamu lagi serius apa enggak? Kenapa? Dan saya ngeliat itu dua orang.
Dia duduk belakang, ambil kacang-kacang. Ngeliatin saya apa saya, tapi matanya ke saya, tapi pikirannya kemana-mana. Artinya apa? Cuman dengar, datang ke gereja, cuman dengerin, pulang udah hilang. Itu persis yang seperti yang firman katakan, benih yang ditabur tengah jalan. Sama sekali tidak ada yang ke tanah. Mau seperti itu? Problemnya begini. Anak masih muda yang bersih ya. Diajar tuh di awal dari masih kecil. Itu gampang. Dengan kita menjaga mereka punya mental, pola pikir, bla bla segala macam. Jadi kalau saya gini, saya sudah tua. Maksud saya udah berumur. Untuk merubah pola pikir saya itu lebih susah. Daripada orang yang benar-benar dari nol. Kasih contoh gini, saya lagi ngerjain renovasi rumah. Saya biasanya ngebangun rumah dari nol. Kalau ngebangun rumah dari nol itu gampang. Tinggal bentuk kaki saja denanya, kemudian kita bikin pondasi, selesai. Maksudnya ya tinggal bentuk. Tetapi namanya renovasi kan sesuai dengan ini kan rumah standar. Kemudian orang yang punya rumah pengen rubah. Saya mau rubah gini. Oke, nggak masalah. Tapi apa yang saya harus lakukan? Saya bongkar dulu yang lama. Ngebongkar itu susah. Itu kemarin tukang saya sampai aduh bos, beli bor aja dah, bor ini. Kita nih ngerjainnya ini semennya tuh kuat banget katanya, keras katanya. Jadi kita tuh capek gitu loh. Jadi bikin boros gitu loh. Ya udah, beli. Ya udah lu tuh ke sono, lu tinggal beli. Jadi kalau saya melakukan renovasi, saya harus ngebongkar dulu. Udah ngebongkar baru bikin pondasi baru. Kalau orang udah tua, itu mesti ngebongkar dulu. Kenapa? Karena pola pikirnya salah. Semakin tua, semakin udah alot, semakin keras. Itu ngebongkarnya setengah mati. Itu pun kalau mau. Tapi kalau anak masih kecil, anak bahkan dari bayi masih kecil, itu seperti namanya pondasi. Ya, seperti kita mau bangun baru. Salah ngebangun, hancur tuh anak. Pondasinya nggak punya. Itu anak waktu dewasa nggak punya pondasi, kena angin beng, hancur. Maka dulu saya katakan pondasi anak sebetulnya yang pertama adalah pendidikan, kedua adalah mental, ketiga adalah namanya hubungan kita sama Tuhan, ya orang tua karena pengaruh ke anak, yang keempat adalah bagaimana anak itu ngerti firman Tuhan. Itu pondasinya. Kalau dia udah kebangun dengan bagus, nggak ada tuh yang namanya minder, nggak ada tuh namanya ketakutan, nggak ada tuh namanya, aduh gue mampu nggak, gue bisa nggak ada tuh, nggak ada istilah begitu, nggak ada istilah begitu. Kalau di kari kecil diberikan dasar. Itu yang Pak Joni kemarin ngomong. Saya tanya anaknya, dia kan bilang satu ke Australia kan, satu lagi dia bilang di Cina, bukan Cina, dia kerja sama orang Cina di Sulawesi, di Kediri. Loh, saya bilang kan, ya dia waktu itu kuliah di Cina cuma 6 bulan, COVID, jadi balik di sini gitu loh. Kok bisa? Yang saya maksud gini, pondasinya, pendidikannya itu yang membuat dia bisa dipakai sama orang Cina. Karena bahasa. Saya bersyukur anak saya punya 3 bahasa. Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Kalau si Mafel di Jepang. Itu pondasi pendidikan yang saya punya untuk mereka. Untuk mereka punya sebuah keyakinan mental. Kalau anak udah berhasil, nggak ada yang mesti dipikirin.
Tapi anak yang belum berhasil, beban. Fondasi yang mengatakan bahwa nasib kita, destiny kita, hak kita adalah diberkati dan diperkaya. Itu adalah Tuhan yang ngomong. Amin. Lu gak mau kaya? Ya udah, kalau nggak mau kaya sok silakan. Batasi Tuhan. Batasi Tuhan segini. Tuhan, saya udah cukup punya gaji misalnya 30 juta. Ya sudah. Makanya kadang saya mikir. Si Kyle, dia orang kerja di sana. Kok di sini bahkan S1 itu paling 5 juta. S1 5 juta. Paling gede 6 juta. Makanya kalau orang yang SMEA atau SMA itu dapat 5 juta itu udah hebat. Udah luar biasa. Seharusnya udah bersyukur. Tapi yang saya tahu dari, saya dulu kan pernah nanya sama apa, kantoran gitu ya. Itu sekitar gitu. Untuk kita hidup di Jakarta, segitu. Mana cukup? Apalagi buat beli rumah, bla bla segala yang lain. Aduh, gak cukup. Saya kan jual rumah. Kalau dia bilang ini, saya ada orang yang ini banget 7,5 juta. Dia mau beli rumah saya, harganya 600 juta. Dengan jangkaan segala. Berapa gajinya? Maksudnya, ini kalau nggak ini nggak bisa, nggak cukup. Berapa gajinya? Nih saya mau KPR gitu. 7,5 juta, saya langsung ada. Nggak cukup 7,5 juta. Cicilannya bisa 4 jutaan. Lo mau hidup dari mana 7,5? Nanti ya, kalau bayangan kita pendek, kerdil, gimana itu buat anak kita? Nanti itu anak kan umur, inflasi makin tinggi, gaji segitu nggak mungkin cukup. Kemarin saya nanya sama Kyle. Karena dia yang banyak ngomong sama saya gitu loh. Ini kan dia udah kerja ya. Jadi kalau ada apa-apa dia ngomong sama saya gitu loh. Walaupun anak laki tetap deket. Jadi dia tanya, saya nanya, Kyle, duit kamu berapa sih? Kan dia udah setahun lebih ya kerja. Saya nggak bisa ngomong secara persis. Saya katakan gini, duitnya udah 100 juta lebih. Saya kaget, hah? Oh ya? Saya bilang, kayak papi bangga sama kamu. Seumur kamu, di umur dia 24. Seumur nggak nyampe ya, 23 lebih ya. Umur 24. Seumur kamu, boro-boro duit segitu kayak. Masih luntang-lantung, masih belum jelas. Saya ngomong begini loh. Saya ngomong anak bla bla segala macam. Saya ingin buktikan firman Tuhan, apa yang saya katakan ini sebuah kebenaran kok. Anak saya berhasil. Saya bukan gimana saya memberikan kesaksian, masa anak orang gua kasih kesaksian. Kan gua nggak didik. Apa yang saya ngomong ini apa yang saya didik untuk anak saya sendiri. Dan dia berhasil membuat saya udah nggak mikirin. Puji Tuhan, kamu udah punya duit 1 juta lebih. Dia ada saham, dia ada koin. Cuman saya lagi pengen dia suruh beli saham lagi gitu, saham Amerika. Yang saya maksud begini, dasar pengertian bahwa kita adalah orang yang diberkati, itu harus tertempel
di anak kita. Kalau di kita, mau gak mau kita udah kapalan ini mesti dibongkar dulu. Bongkar, walaupun susah bongkar. Yang penting gue mesti punya iman percaya. Saya bilang, Tuhan, saya pengen punya seperti iman atau kepercayaan seperti Jesse. Gue harus bisa sampai ke sana. Apa saja yang dipegang itu berhasil. Itu sebuah apa? Sebuah keinginan Tuhan, sebuah perjanjian. Kita semuanya adalah orang-orang yang diberkatin. Amin. Kamu ada nasibnya, destiny kita semua adalah orang kaya. Amin. Maunya Tuhan, bukannya maunya saya, bukan saya asal ngomong. Firman yang ngomong. Kita ini ekonomi makin lama makin, maksudnya kebutuhan makin lama makin tinggi. Kalau kita nggak punya level otak kita tinggi, kita akan jadi segini terus. Hasil dapatnya pun segini terus. Nggak punya keinginan yang lebih besar, nggak punya mimpi yang besar, ya akan segini terus. Tak. Prinsip dasarnya adalah kita harus tahu bahwa nasib kita, takdir kita adalah orang yang diberkatin. Kalau sekarang kau belum diberkati, berarti bukan salahnya Tuhan, karena diri kita sendiri yang nggak yakin. Nomor satu yang membuat kita nggak bisa diberkatin, khawatir. Ini khusus bagi orang-orang yang mau jadi kaya. Orang-orang yang mau berhasil. Tidak termasuk orang-orang yang mau biasa-biasa aja. Allah tidak membatasi. Maka sisa katakan, dia menabur 100 kali lipat. Orang itu menjadi kaya, makin amat sangat kaya. Kalau kekayaan itu salah, kenapa Tuhan berkati? Wah, kemakmuran itu, pengajaran itu sesat. Ngomongin duit. Saya ngomongin firman, bukan ngomongin duit. Saya ngomongin apa atas dasar firman Tuhan ya. Tuhan menginginkan kita diberkati, Tuhan menginginkan kita kekayaan. Sekarang saya tanya, yang kejadian Chandra ini, malu nggak kalau itu kamu? Malu nggak? Malu nggak? Artinya apa? Tuhan dipermalukan juga. Tapi kalau engkau diberkati, engkau nggak direndahin. Mama saya tuh sering ngomong, kalau lu miskin, lu susah, lu direndahin. Karena dulu mama saya miskin. Direndahin sama si cicinya segala macam, saya sendiri udah gak kenal ya. Saudara-saudaranya merendahin mama saya. Tapi ketika mama saya naik, mereka datang. Mereka hargai mama saya. Tapi waktu lagi miskin, boro-boro dicela. Kalau kita miskin, nama Tuhan dipermalukan. Apa salah untuk kita diberkatin jadi kaya? Jadi teologi kemakmuran tergantung mananya. Di balik motivasi ngomongnya itu, sayanya. Saya ngomong ini tujuannya apa? Itu di balik motivasi itulah ajaran sesat atau enggak. Maka saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya maunya engkau berkati saya. Kasih saya kerjaan aja deh. Ya, saya mau ngomong kerjaan ini malah masalah renovasi. Saya diberkatin, si Cilana diberkatin. Tapi saya kasih ngomongin nanti ya. Yang saya maksud begini. Saya ngomong sama Tuhan. Lebih baik kasih saya orderan kerjaan daripada saya berharap dengan manusia. Lebih baik gue kerja. Ada harga dirinya.
Daripada ngomong-ngomong gini, iya nih anak saya ke Jepang ini lagi kemarin, doain saya ya buat beli sepeda nih anak saya nih, supaya duitnya ada tercukupi, supaya si Marvel itu kuliahnya juga gak kepikiran. Bantu doa ya. Itu motivasi dibalik untuk minta. Nih saya ngebangun ini renovasi nih, saya minta gak? Ini kurang lebih habis 50 juta loh. Sama betulin kemarin segala macam. Ngecat, kaca ganti semua. Ini saya beli speaker nih, sama yang lain nih, hampir 200 juta. Minta gak? Ada duit gue beli, gak ada duit gue gak usah beli. Beres gitu. Nah, saya pengennya seperti itu sama Tuhan. Tuhan berkati saya lah dengan cara kasih saya kerjaan aja. Lebih gue ada harga dirinya daripada gue ngarepin orang. Ini saya ya. Nah Tuhan ngelakuin. Nah gak? Sesuai dengan apa yang saya yakini. Kalau hamba Tuhan yakinin dikasih sama orang, sok Tuhan kerja juga. Gitu loh. Tuhan kerja juga. Cuman ada batasannya. Kalau gue punya duit, gue bisa beli barang apa aja yang gue mau. Tapi kalau dikasih, terima apa adanya dong. Gak bisa milih. Masing-masing orang berbeda. Tapi prinsipnya bahwa Allah menghargai semua keyakinan kita. Amin. Oke lah, demikian firman Tuhan. Saya berharap ini membuka pola pikir kita bahwa Allah sebetulnya menghendaki kita diberkati dan kaya. Amin. Oke ya, musik.